Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan rahmat kesehatan. Dan apapun situasi yang akhir-akhir ini kita hadapi, mari kita tetap bersyukur dan memohon rahmat dari Tuhan. Hari ini kembali kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini dalam permenungan saya, terkadang saya merenung bahwa masing-masing orang punya kesulitan sendiri-sendiri. Masing-masing orang punya penderitaan dan pergumulannya sendiri. Dan kadang seakan-akan pergumulan itu tiada henti-hentinya menerpa hidup kita masing-masing. Tapi apa yang harus kita buat ketika kita berhadapan dengan persoalan? Apa yang harus kita buat ketika kita dihadapkan pada pergumulan demi pergumulan yang seakan-akan tak pernah berhenti? Sikap wanita dalam bacaan hari ini mengajak saya dan Anda untuk tidak pantang menyerah terhadap situasi yang sedang kita hadapi. Wanita ini, dia datang kepada Yesus dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dia menyampaikan kesulitannya. Dia menyampaikan apa yang menjadi pergumulannya sebagai orang tua. Dia menyampaikan apa yang menjadi ketakutannya terhadap anaknya. Dan dia punya satu harapan, bahwa apa yang dia sampaikan kepada Tuhan boleh dikabulkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang terjadi ketika wanita itu berkata demikian? Yesus menguji iman seorang wanita Kanaan yang memohon rahmat penyembuhan bagi anak perempuannya. Meskipun dijawab dengan nada yang kasar, namun dia tidak malu dan mundur sedikit pun dari hadapan Yesus. Karena berkat imannya, anak perempuannya menjadi sembuh. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana dengan Anda dan saya? Kadang ketika kita berdoa, kadang kita memohon kepada Tuhan, seakan-akan doa kita belum dikabulkan oleh Tuhan. Seakan-akan kita bergumul seorang diri. Seakan-akan Tuhan begitu jauh dari kehidupan kita dan tidak memperhatikan pergumulan yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita punya iman seperti wanita ini yang tidak pernah beranjak pergi dari Yesus?
Dia tetap datang dan memohon belas kasih Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Mazmur, wanita ini melakukan itu. Seperti seorang hamba perempuan yang memandang kepada tangan nyonyanya. Seperti tangan hamba laki-laki yang memandang kepada tangan tuannya. Demikianlah kita terus memandang kepada Tuhan sampai Ia berbelas kasih terhadap kita. Kita harus belajar juga dari pemazmur ini. Kita harus memandang kepada Dia. Kita tidak boleh beranjak daripada Dia sampai Dia berbelas kasih terhadap kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Karena iman wanita inilah, Yesus berkata, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Kita juga berharap demikian, Bapak Ibu. Semua pergumulan demi pergumulan, semua beban demi beban dalam kehidupan kita, kita tidak mau beranjak dari Tuhan. Kita terus berharap kepadanya. Kita terus bertekun memohon kepadanya. Maka Dia juga akan berkata, "Hai anakku, sungguh besar imanmu. Terjadilah padamu menurut apa yang engkau kehendaki." Itu kerinduan Anda dan saya, Bapak Ibu. Maka mari, wanita ini tidak merasa terhina atas ucapan Yesus. Malahan dia merasa diuji imannya. Jawabannya tersebut menunjukkan iman dan harapan akan kuasa penyembuhan dari Yesus. Berkat imannya itu sekali lagi, dia menerima mujizat anaknya sembuh. Mari, kita masing-masing bertanya pada diri kita, sejauh mana iman kita diuji dan sebesar apakah kita mampu bertahan terhadap ujian tersebut. Mari Bapak Ibu, Tuhan tidak jauh. Kadang doa kita belum dikabulkan, tapi kita harus terus bertahan. Tuhan tidak menutup matanya terhadap Anda dan saya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan yang sungguh meneguhkan iman saya dan Anda. Satu hal yang harus kita ingatkan pada diri kita masing-masing. Jangan pernah menyerah. Teruslah datang memohon kepada Tuhan. Teruslah berharap pada Tuhan. Maka kita akan melihat mujizat-mujizatnya terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, percaya, saat ini Tuhan ada bersama dengan Anda di balik pergumulan hidupmu. Maka mari kita mohon rahmat dari Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap rahmat dan berkat yang boleh Engkau limpahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami adalah manusia rapuh. Ampunilah setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan hati kami masing-masing. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Engkau tahu apa yang menjadi harapan kami, Tuhan. Utuslah kuasa Roh Kudus-Mu. Tambahkan iman kami, agar kami tidak beranjak daripada-Mu, Tuhan, tapi terus berharap kepada-Mu sebagai satu-satunya sumber keselamatan kami. Berkatilah orang-orang yang mengalami keputusasaan. Berikanlah mereka harapan. Bagi yang sakit Kau jamah dan berikan mereka rahmat kesembuhan. Bagi yang sedang berputus asa, Kau berikan mereka rahmat peneguhan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.